نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Niat kita berada di masjid ini insyaAllah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf, dan kita dapat berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang berkumpul di masjid di rumah Allah mempelajari ajaran Allah, maka Allah turunkan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dalam kebaikan. Amal menuntut ilmu ini nilai sebagai amal fi sabilillah hingga kita selesai. Jemaah sekalian, kita dalam ahad yang keempat sekarang ini dalam tadabbur ayat Al-Quran khusus dari surah An-Nisa. Yang berikut ini dalam catatan saya, insyaallah kita akan mempelajari satu ayat dari surah An-Nisa ayat 92 dan ayat setelahnya, yang mana ayat ini juga membahas tentang hukum pidana. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ayat 92 dari surah Nisa. Allah berfirman, tidak dibenarkan mukmin membunuh mukmin. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini perlindungan nyawa, darah. Illa khata'a, kecuali karena tidak ada maksud membunuh. Itu yang disebut dengan pembunuhan tidak berencana. Wa man qatala mu'minan khata'a, kalau terjadi ada kehilangan nyawa seorang mukmin di tangan seorang mukmin, tidak ada maksud membunuh, tidak ada maksud menghilangkan nyawa, tapi nyawa orang hilang, itu disebut dengan khata'. Maka tetap ada hukumannya, merdekakan budak plus budaknya budak mukmin yang sudah mu'alaf, yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad, ditambah diyat, denda yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali keluarga korban merelakan. Baik, jadi ayat tentang hukuman pidana pembunuhan atau hilangnya nyawa orang dimulai dari kasus tidak berencana. Pelaku mukmin, korban mukmin, maka hukumannya merdekakan budak. Waktu itu masih ada budak, sekarang lagi nggak ada. Maka yang satu lagi lumayan, bayar diyat. Diyat ini ada tarifnya, dalam hadis, dan itu menjadi standar, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta, kehilangan nyawa tidak berencana. Dan itu pengamalannya di kerajaan Arab Saudi itu adalah, misalnya ada anak, dia main balapan mobil atau drifting, misalnya drifting, terus kesenggol orang, mati. Nah, itu keluarga korban itu nuntut darah hadiah, tapi nggak bisa diancam hukuman mati karena dia sendiri tidak ada maksud.
sebenarnya termasuk jika kecelakaan lalu lintas, jalan tol, gitu ya. Itu supirnya kena. Iya, jatuh ke jurang karena kelalaian kan. Tidak ada maksud membunuh orang, tapi orang mati gara-gara. Nah, salah satu yang paling tidak diamalkan oleh umat Islam khusus kita di Indonesia itu yang ini. Ini kita nggak amalkan. Jadi memang khas hukum Islam itu khas. Memang komentator dari pengamat hukum Barat juga melihat ini kasusnya. Jangankan kasus pembunuhan tidak berencana seperti ini ya, hilangnya nyawa orang tanpa berencana. Kasus yang secara sah dan meyakinkan divonis di pengadilan berencana si pelaku, si terdakwa ini divonis dengan sah meyakinkan akan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dan dinyatakan terbukti bahwa dia berencana menghilangkan nyawa. Divonis itu ancaman hukuman mati kisos itu sudah divonis itu masih ada kemungkinan keluarga korban kalam akhir atau kalam akhir. Kalam akhir itu artinya setelah divonis diancam hukuman mati oleh majelis hakim, maka masih ada kesempatan si keluarga korban memberikan garas keampunan, dan mereka dengan diberi hak memberikan keampunan, maka mereka berhak menuntut diat. Nah, diat itu sesuai dengan permintaan mereka. Enggak harus bisa lebih dari 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau sapi sekarang berapa? Saya ini kan mau kurban nih. Jangan yang kecil lah, yang agak sedang. Ekor berapa? 21 kecil itu. 40 kali. Jangan unta kan lebih besar. 60 harus spoil juga kan ininya. Kali 100 ya. Banyak nolnya nih. 4 miliar. 4 miliar. Itu minimal. Iya. Kalau misalnya keluarga korban tadi yang sudah terbukti dengan sah meyakinkan di pengadilan di konstitusi, dengan terbukti dengan ini ya, terbukti bahwa dia berencana, itu keluarga korban masih bisa mengampuni hukuman matinya, lalu dia dikonversi ke dia. Nah, itu yang disebut oleh pengamat hukum. Dia bilang begini, satu-satunya hukum di dunia yang bisa terjadi hukum pidana berubah jadi hukum perdata itu dalam kasus pembunuhan berencana di syariat Islam. Sebenarnya ada hikmahnya. Oh iya, karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan orang itu mati. Ya kan? Karena masih dikasih hak bagi keluarga. Nah, ini ada dua model hak ya. Di sini kan ada hak Allah, ada hak manusia. Sesungguhnya hak kehilangan nyawa itu pelanggaran hak manusia atau pelanggaran hak Allah? Jawabannya hak Allah, bukan hak manusia. Iya, itu milik Allah, bukan pelanggaran hak manusia. Itu pelanggaran hak Allah sebenarnya. Makanya hukum pidana itu didesain seperti itu. Pelanggaran hak Allah, siapa yang bisa memaafkannya kecuali Allah? Tak ada, hanya Allah yang memaafkannya. Nah, kebetulan memang di ayat Al-Quran ada teksnya. Diberi Allah maaf atas hukuman mati itu jika keluarga korban mengampuni. Ya, karena teks itu, gara-gara teks itu, kalau nggak ada teks itu nggak ada juga peraturan ini. Maka dalam kasus pidana pembunuhan itu, apabila, jadi kan di situ ada hak Allah karena penghilangan nyawa orang, ada hak
manusia, yaitu keluarga korban, itu kehilangan anggota keluarga dia. Nah, apabila dalam kasus ini, maka apabila dalam satu waktu terjadi di situ ada hak Allah dan ada hak manusia, dalam kasus ini, khusus kasus ini, maka yang dimenangkan hak manusia. Sehingga ketika keluarga korban menyatakan maaf, dibebaskan orang itu dari ancaman hukuman mati, lalu terjadi negosiasi antar keluarga terdakwa, keluarga terpidana dan keluarga korban. Silakan, kami minta diat sekian dan harus dibayar itu. Kalau nggak mampu keluarganya aja, gotong royong keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya nggak mampu juga, dia minta sumbangan ke rakyat. Iya, dan itu biasa dilakukan. Boleh, memang dia bagus banget begitu seharusnya. Iya, buka obat donasi untuk menebus itu nyawa itu. Dan itu bagus, supaya semua orang merasa bernilainya nyawa itu. Kalau nggak mampu juga berhak diminta dari Baitul Mal. Itulah, kita nggak amalkan ini. Padahal enak banget, bukan enak. Kita juga nggak mau keluarga kita mati ya. Tapi bayangin ya, dalam hukum yang kita jalani sekarang, banyak orang mati tiap hari kan, karena kejahatan orang loh. Terbukti dengan sah dan meyakinkan di pengadilan loh. Hukumannya 20 tahun setiap tahun 17 Agustus kurangi. Dan keluarga korban tidak ada apa-apa. Tak berhak, tidak ada hak yang dilindungi undang-undang kita untuk keluarga korban menuntut dan terpidana. Tidak ada perlindungan undang-undangnya kan? Ya mati aja itu. Ya. Malah mereka sakit hati pula lagi mendengar vonisnya kan? Sudah double bilang keluarga, ya kan? Undang-undang tak melindungi mereka. Habis itu hukumannya sedikit ya. 15 tahun keluar pula orang. Jadi sebenarnya tugas negara itu melindungi haknya. Makanya negara itu yang menegakkan hukum. Nah, kalau saya sih melihat sebenarnya apa yang ditakutkan orang dari hukum Islam itu? Apa yang ditakutkan? Ini melindungi hak orang banget. Memang sih kalau seandainya terjadilah kasus seperti itu, dia buka open donasi, ya akhirnya kan kita urun dana juga lah sedikit demi sedikit. Tapi ingat, umat Islam ini banyak. Umat Islam itu banyak. Berat sama dipikul, ringan sama berat. Miliaran itu kalau dipanggil orang banyak nih, terkumpul itu. Dan sering kita lakukan. Makanya kekuatan umat Islam itu, walaupun dulu ada kemarin baru beberapa bulan yang lalu kayaknya, pendeta Elgar siapa namanya, dia komentar bahwa ya dia mengatakan ya membanggakan kalau kami itu kewajiban tagihan Tuhannya itu 10%. Kalau dibanding orang Islam cuma 2,5%. Ya kita juga ngakuin itu, nggak mungkin kita bantah itu betul, karena memang syariah yang ditagihkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu syariah yang diringankan. Itu nggak usah kita tersinggung masalah itu. Memang betul tagihan kepada Nabi Muhammad itu adalah tagihan yang diringankan. Tagihan wajibnya, mereka memang tagihan wajibnya udah segitu, udah 10/10 ya. Betul, tapi ingat ada rahasia di balik itu. Kalau saya melihatnya adalah Nabi Muhammad itu beberapa data kan sering mengatakan umatku yang terbanyak, pengikutku yang terbanyak. Dan dalam hadis, aku bangga sekali kalau nanti umatku banyak, maka kalian nikahilah perempuan-perempuan yang berpotensi banyak anak.
Makanya dalam hadis itu hukum yang diambil adalah sunnah menikah karena maksud menambah anak. Kalau cuma nambah istri dong, ya, mubah aja, tapi makruh mubah aja. Cuma sunnahnya itu karena akan menambah umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bilang jamin itu, jamin Nabi umatku akan terbanyak. Sekarang mungkin belum banyak, belum dominan yang mungkin yang diharapkan Nabi Muhammad, kayaknya belum. Mudah-mudahan kiamat masih lama kalau gitu. Sekarang hampir 2 miliar, tapi kan penduduk bumi sudah 8 miliar, ya kan? Mau 9 apa? Nah, Indonesia pun gara-gara kita menggalakkan program kita KBN, kita pikir mengurangi keturunan. Akhirnya yang sekarang disalib sama Pakistan, Muslim terbesar, negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan disalib sama, kalau mereka beranak terus. Suatu waktu ternyata banyak penduduk itu kekuatan, ya kan? Banyak penduduk itu adalah kekuatan, asal pandai urusnya. Negara selalu dulu mengarahkan kita supaya kurangi jumlah anak, karena dia tak mampu menyediakan. Kalau dia terasa tidak mampu. Sekarang ada negara maju di situ, mampu dia. Warganya udah nggak mau beranak lagi dah. Cemas pula negara itu. Kemana biar beranak nih? Cina juga gitu kan dulu. Kalau bisa jangan beranak. Sekarang cemas juga dia. Udah disalib sama India juga jumlah penduduknya. Udah cemas dia. Kalau kayak gini, ayo beranak lagi gitu. Kayak gitu setelah manusia itu kadang kan. Ya, Nabi Muhammad sudah menjamin kita banyak. Jadi jangan dianggap remeh 2,5% itu. 2,5% itu tinggal pengkalinya, ya kan? Pengkalinya banyak. Nah, itu belum yang sunat, ya kan? Belum yang infak, sedekah dan wakafnya, gitu. Jadi besar hikmahnya supaya kita bisa merasakan bahwa walaupun istilahnya ada agenda sesuatu yang harus kita wujudkan mahal harganya, tapi kalau digotong royongkan bisa ringan. Makanya kan bagaimana supaya setiap orang itu dibiasakan ikut berkontribusi walaupun sedikit, dan jangan pernah menghina kontribusi orang yang sedikit, jangan diolok-olok. Pernah suatu waktu ada pengirian sumbangan perang, lalu ada seorang bapak membawa 1 sak gandum. Ada yang komentar, ya misun, mereka mengejek, apalah efeknya segitu betul. Kedengaran sama bapak tua yang membawa sumbangan itu, sedih dia. Tapi Allah membela bapak. Karena apa? Ada harganya itu, ada manfaatnya itu. Makanya jangan pernah diejek. Berinfak cuma 2.000. Mari kalau memang dia selaparnya begitu, mungkin dia masih letihan, dia tidak gitu kan nggak usah pula malu awak ikut berkontribusi ke sesuatu tempat. Saya lapang awak aja, tapi ingat Allah tak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun amal hambanya. Itu harus kita pegang. Kalau enggak gini, ada loh kadang bukan memang begitu, kembalian yang receh itu kan orang sumbangan yang itu kan banyak juga. Dihimpunnya nggak terasa, dihimpun banyak tuh recehnya. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau kita ke masjid pun misalnya ikutlah berkontribusi walaupun sedikit. Ini kan masalah publik masjid, kebersihan, urusannya semuanya akan ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Jadi tinggal si penggeraknya ini, si pemukul loncengnya ini, ya supaya
digerakkan. Sama kayak diet itu tadi. Diet itu kalau keluarganya tak mampu pun silakan, kami tak mampu. Diumumkannya ke publik, tolong tagihan diet kami sekian, dibantu orang itu. Dan itu terjadi. Waktu itu ada seorang meminta dia, kalau nggak salah nilainya itu fantastis banget, 340 miliar. Orang Pakistan yang yang tertagihnya, warga Arab Saudi penagihnya, kita pengadilan disahkan segitu. Cuma berapa minggu lewat Twitter, zaman itu masih Twitter, di share-nya cuma di kerajaan Arab Saudi doang, kelar tuh. Enggak, ya udah banyak juga bapak tuh, ya, keluarganya lah. Iya lah, keluarganya. Lumayan Pak. Nah, coba seandainya kalau diamalkan itu di kita ya, apa yang terjadi kira-kira? Akan banyak pembunuhan atau enggak lah? Mau tak mau kita harus menghargai nyawa kan? Kita lihat betapa mahal nyawa itu dan tidak bisa dihargai dengan uang sebenarnya, gitu kan? Jadi kalaupun misalnya ada hukum diat yang diaturkan, bukan berarti nyawa itu bisa dihargai dengan rupiah, enggak. Tapi bahwa ada hak yang dilindungi oleh Allah bagi keluarga korban. Kehilangan anggota keluarga itu sesuatu yang berat bagi orang. Itu kalau korbannya mukmin. Kalau korbannya mukmin tapi dia di negeri musuh, ayatnya berikutnya, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau di negeri musuhnya mukmin ini, ya kan, tidak dalam kuasa mukmin si korban ini, tapi mukmin yang mati, maka tidak ada tagihan diat dari Allah. Hanya cukup memerdekakan satu budak mukmin saja. Kenapa? Ya karena ini negeri musuh. Kalau dibayar diat ke sana akan dimanfaatkan oleh pihak musuh. Yang dimaksud pihak musuh itu betul kafir harbi, kafir. Jadi di hadapan hukum kita itu kafir itu dikelompokkan menjadi dua, harbi dan silmi. Dan mayoritas kaum warga dunia ini sekarang bukan kafir harbi ya, itu kafir silmi. Kita berdamai. Kemudian bain kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musalamatun ila alihi wa tahdhirul qabatin mu'minah. Kalau seandainya ada negeri itu bukan harbi, silmi, mukmin yang mati, maka tetap harus bayar diat walaupun negeri non muslim, karena dia tidak menyatakan bermusuhan dengan negeri muslim. Maka warga yang di sana tetap berhak untuk dibayar diat. Kalau ternyata dia nggak mampu, warga juga tak ada yang menolong, dia nggak juga kebayar, maka kewajibannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu sahraini mutatabi'aini taubatan. 2 bulan berturut-turut, tidak ada ditentukan dari bulan mana, awal bulan atau tengah bulan, dari tanggal berapa startnya, terserah, pokoknya 2 bulan. Kalau dia mulai 1 Zulhijjah, tapi kan nanti kan ada 10, 11, 12, 13 nggak perlu puasa. Udah, itu nggak dihitung, itu bukan dianggap putus. Sesuatu yang terhalang karena syariat maka tidak dianggap terhalang secara hukum. Jadi maksudnya ini kan tagihannya 2 bulan berturut-turut. Dia start bulan 1 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Tak boleh juga berpuasa walaupun maksudnya karena bayar ini tadi sebagai denda dia, tetap ditambah nanti di bulan Muharram tetap bersambung, tapi kan tinggal kurang berapa hari? Iya, yang 3 harinya dipuasakannya di bulan berapa jadinya? Kan urutannya Zulhijjah, Muharram, Safar, ya itu Safar lah tambahnya.
4 hari lagi, berarti 10, 11, 12, 13. Gitu. Atau karena perempuan dia misalnya haid, kan nggak boleh puasa juga. Nah, itu kan bukan kehendak dia, karena kehendak Allah. Maka tidak mengganggu prinsip berturut-turutnya, ya, tetap disambung saja. Kemudian, tapi kalau terbukti dengan sah bahwa pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang itu berencana, maka ayat 93 mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ada bahan hukuman diancam masuk neraka khalidan fiha, selamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, Allah siapkan baginya azab yang hebat. Jadi enggak ada pun kalau urusan pembunuhan berencana, enggak boleh mukmin dibunuh. Nyawa itu dihormati oleh Allah. Bahkan nyawa non muslim pun, seandainya non muslim pun, seperti pada ayat ini, ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat ini memberitakan kepada kita, diceritakan dalam tafsir Jalalain, ayat ini turun pada saat ada sekelompok sahabat bertemu dengan seorang Bani Sulaim dan dia sedang menggiring dombanya. Karena melihat rombongan sahabat lagi ekspedisi perang nih, lagi misi ada perang gitu kan, di tengah jalan ada penggembala bawa domba. Tadi bapak yang bawa domba ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu ada yang komentar di rombongan, bapak ini kayaknya mau cari aman gitu, kayaknya musuh dia. Dia bilang assalamualaikum supaya mungkin dia, ini dalam kondisi perang ya, memang kondisi perang. Ini momennya momen perang. Lalu ini taqiyah dia nih, taqiyah itu artinya yang seakan-akan dia ya menampakkan ini mengucapkan salam itu kan khas pengikut Nabi Muhammad ceritanya. Kalau mengucapkan assalamualaikum itu khas pengikut Nabi Muhammad, maka itu pun sudah dibikin khasnya. Tidak ada ungkapan semacam itu sebetulnya. Kalau ketemu orang assalamualaikum itu khas pengikut Nabi Muhammad. Lalu komentar dari rombongan itu cari aman itu, musuh itu. Tidak dikonfirmasi, tidak diapa, dibacok orang mati. Dan mereka kuasai domba. Kepada kasus itulah ayat ini turun. Berarti menegur cara penyelesaian masalah. Disebut di sini fatabayyanu, artinya tabayyun. Nah, dari sinilah ayat tabayyun ini. Jangan buru-buru kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan assalamualaikum terus kalian bilang lasta mu'minah, kau bukan mukmin, terus kau boleh bunuh hanya karena kalian minat pada harta yang dipegang, harta dunia. An-Nisa ayat 94 yang kita bahas. Nah, dari sinilah kisah tabayyun itu muncul. Jadi bahkan dalam pikiran mereka, kan pikiran mereka ini orang kafir nih, nggak boleh juga segampang itu menghilangkan nyawa. Harus ada tabayyun. Kenyataannya orang ini mukmin, iya, tapi udah hilang nyawanya, gitu kan? Dalam beberapa riwayat dikatakan akhirnya dibayar diatnya. Loh, kok dibayar diat? Kenapa nggak dihukumi sebagai pembunuhan berencana? Kan itu berencana. Nah, kasus ini
dianggap tetap bukan pembunuhan berencana. Dari mana enggak berencana? Khotok juga, keliru juga. Jadi karena di pikiran si apa orang yang di rombongan mukmin ini tadi dikiranya itu musuh gitu. Ternyata bukan, masuk kategori pembunuhan tidak berencana. Karena di otak dia ini bukan mukmin. Yang disebut pembunuhan berencana itu kan udah jelas ini mukmin gitu. Kalau ini masuk kategori keliru, khata. Bahwa membacoknya sih sengaja, iyalah. Yang khotoknya di mana? Bukan bacanya khotok, tapi muat itu tadi pangkalnya itu, pangkalnya banget. Ya. Motifnya itu karena dipikirnya tadi ini musuh. Jadi masuk kategori pembunuhan tidak berencana. Tidak dihukum mati juga selama itu enggak, tapi ditagih dia, dibayar dia dari Baitul Mal. Siapapun warganya, dia berhati-hati gitu kan. Dilindungi oleh Allah. Jadi ayat-ayat tentang hukum pidana ini, kalau saya sih melihat ya bagus sekali kalau karena gini, yang mengamalkan hukum ini bukan cuma negara Arab. Pakistan juga mengamalkan, Afghanistan mengamalkan, dia yang syariat Islam. Ini yang belum hadir, belum ada yang mengusulkan dari anggota DPR, belum ada nih. Partai Muslim juga belum ada mengusulkan. Seharusnya diusulkan. Ada yang mengusulkan. Masalah nanti diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Ada tidak ada dulu yang mengusulkan. Tapi nggak yakin apa yang mengusulkan. Kayaknya nggak. Kalau model-model partai yang sekarang orang-orangnya kayaknya enggak. Padahal ini kan perlindungan nyawa. Kasus-kasusnya nanti yang ketabrak lah, kecelakaan berjalan banyak sih. Termasuk negara Iran dulu menuntut diat nyawa warga mereka yang dulu kejatuhan kren di Masjidil Haram pernah. Satu itu beberapa kali yang tak dia cuma nggak diberitakan. Ada dia ini karena kelalaian tuh. Terus satu lagi yang nggak tahu apakah dibayar atau enggak, warga Iran yang banyak mati di Mina, tabrakan manusia, bukan di pelontaran ya, bukan di pelontaran, diakses masih di kawasan tenda-tenda, belum ke pelontaran, tabrakan manusia di Iran, bukan di tempat apa itu mah? Tahun berapa itu? Cari aja peristiwa apa itu tabrakan manusia itu. Yang banyak korbannya warga Iran, betul jamaah mereka lagi itu. Negara itu minta dia. Gak tahu apakah negara Arab Saudi membayarnya itu. Lumayan juga kali aja berapa ratus jamaah mati ya. Tadi 100 unta. Itu mah berencana itu berencana. Kalau berkelahi berencana, makanya kan hadisnya al-qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang mukmin berkelahi, maka al-qatil dan maqtul finnar, berkelahi mereka, maka dua-duanya masuk neraka. Lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, ya masuk akal. Ini korbannya yang masuk neraka juga, karena dia juga berencana membunuh. Masalah dia mati duluan, makanya kena ancaman tidak benar. Seharusnya ilmu bela diri itu prinsipnya tidak membunuh orang. Saya pernah ikut belajar ilmu bela diri, ilmu silat.
Prinsip yang diajarkan bukan membunuh orang, untuk melemahkan musuh, menghentikan kezaliman, ya kan? Bukan menghilangkan nyawa orang. Jadi, semua jurus-jurus yang diajarkan itu untuk melemahkan musuh, bukan untuk mematikan. Kalau ada tujuannya untuk mematikan, kayaknya harus direvisi. Ya. Kalau ternyata sekali pukul di bagian dadanya, tak ada maksud membunuh, tapi mati, enggak dimaksud pembunuhan berencana. Lemah jantung dia berarti. Mungkin gitu kan. Itu. Jadi makanya kalau dalam kasus pembunuhan memang normalnya memang dia dilakukan uji kan. Kematian ini karena apa nih? Diuji detil karena pengingat ancamannya kan. Kalau ternyata setelah diotopsi ini karena lemah ini atau karena penggumpalan di sini dan lain-lain, berarti masih bisa bebas itu dari ancaman hukuman mati, tapi tetap berlaku padanya dia, nggak bisa lepas juga. Nah, itu materi ayat kita dari ayat 95. Ini masih ada waktu kita nih 2 menit lagi menjelang azan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan masalah dia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek kedokteran? Malpraktek bisa juga ditutup, tapi kan tetap harus diuji. Dilaporkan bisa saja, tetapi kan biasanya prosedur SOP di kedokteran susah ditembus itu, susah ya kan? Karena mereka yang bikin standar operasionalnya kan SOP-nya diuji. Saya sudah melakukan salamannya, siapa perlu obatnya? Sama obat misalnya. Iya misalnya. Tapi biasanya jarang sih. Tapi bisa ditutup. Dan masalahnya yang berat di membuktikannya. Apakah terbukti dia mau pakai atau tidak? Kan di Indonesia ada berapa kali sih penuntutan itu bisa jebol? Jarang kan? Jarang. Karena memang dalam politik kedokteran juga mereka punya hak ijtihad juga kan. Hak ijtihad itu menentukan tindakan. Itu pun mereka nggak bisa sendiri sih, menurut persetujuan keluarga juga. Tadi uang dia ke negara atau ke keluarga? Uang dia itu ke keluarga korban. Iya, keluarga korban ahli warisnya. Akilah itu keluarga besarnya lah yang berhak menuntut itu. Itu ada perjuangan penuntutannya. Azan dulu.
Baik, jadi intinya hukum pidana dalam syariat kita itu nggak perlu ditakutkan, hanya perlu diedukasi saja, dipahamkan masyarakat apa gunanya hukum gunanya untuk melindungi hak. Jadi bukan masalah hukuman matinya yang ditakutkan, karena hukuman mati itu nggak satu-satunya. Kali kita nih, kalau di kisos pun misalnya cara hukuman matinya tetap atas ditunggu dulu bagaimana keluarga korban. Kalau masih bisa nego, masih akan lepas tentunya. Kecualinya ada kasus-kasus yang diterapkan hukuman mati, walaupun mungkin karena bukan menghilangkan orang, tapi kejahatan seperti korupsi, hukuman mati misalnya. Itu dia siapa pula keluarga korban yang memang kan nggak ada. Itu memang murni ijtihad kepala negara itu. Jadi bisa saja memang diberi hak kepada kepala negara itu akan mengancam untuk membuat hukuman mati kepada hakim, dan kepala negara tidak memberikan keampunan, ya, karena itu extraordinary crime, korupsi, narkoba, ya, terus termasuk melawan negara. Iya, kalau dalam Al-Quran disebut pelaku fasad fil ardh. Itu luas sekali, dan itu hak ijtihad penguasa dalam syariat kita kan. Makanya kalau kita ada bilang jangan melawan penguasa, situ kan. Dalam kesultanan nih, Amirul Mukminin misalnya menyatakan perang terhadap Amirul Mukminin atau sultan itu adalah berhak diperangi. Itu hak ijtihad pada kepala negara. Kalau dia hilangkan nyawa orang itu, tidak ada tuntutan diat padanya. Itulah wewenang yang siapa? Penguasa. Itu hukum milik. Makanya hukum Islam ini kalau seandainya diterapkan udah akan pasti ada jaminan. Ini enggak? Kira-kira saya mau bertanya, kalau diterapkan hukum Islam apa ada jaminan kita ini akan baik saja? Tergantung penegak hukumnya. Tetap tergantung penegak hukumnya. Tapi nggak mungkin semua penegak hukum itu. Tapi ada dulu dibikin kesepakatan aturannya. Kalau kita sudah a priori duluan, ada yang benar orang itu pasti buruk semua. Kalau begitu a priori dulu. Kalau misalnya ini diusulkan nih syariah nih, ini perlindungan hak dan nyawa manusia, hak diatnya misalnya, diusulkan, bikin undang-undangnya dalam hukum pidana atau hukum perdata, disetujui misalnya, tinggal dijalankan. Hukum pidananya juga. Kalau ditanya ada jaminan enggak, pasti adil. Penguasa itu adil. Ada. Karena hukum Allah ini tetap yang menjalankannya siapa? Penguasa. Ya. Kalau adil maka adil, kalau tidak adil dia dosa. Sudah selesai. Ini mudah-mudahan ya. Kalau saya berharap ada inisiatif, paling tidak ada namanya Partai Islam, karena hanya mereka yang berhak mengajukan draft undang-undang, ya kan? Hanya mereka yang berhak. Pengen rasanya ada yang mengusulkan untuk bagian-bagian semacam ini. Itulah Islamnya. Islam. Baik, kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.